Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Hamid ya Syakur, yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita, yaitu semua ada pertolongan dari Allah ya Aziz ya Qawi ya Matin, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke sini dengan izin dan segala sesuatunya adalah atas kehendaknya. Salawat dan salam tak pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang telah membawa seluruh umat Islam ini kepada jalan yang diridhoinya, jalan yang terangi dan beri petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih sempat diberikan kesempatan untuk berzikir, mengingat, menyebut-nyebut namanya, dan lisan kita senantiasa digerakkan hanya untuk menyebut dan memuja Allah Subhanahu wa taala, ya Hamid ya Syakur. Kita mengucap puji dan syukur kepada Allah itu semata-mata adalah karena kita yang telah diberi oleh Allah ya Rahman ya Rahim itu segala kasih dan sayangnya, limpahan curahan karunia-Nya. Kita memujinya untuk mohon pertolongan, ampunan dan petunjuk kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kekotoran jiwa kita dan keburukan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Tetapi barang siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan disesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kultum, yaitu tentang hidayah yang datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang dikasihinya, bahkan pamannya sendiri. Sebenarnya saat ini kondisi saya kurang sehat karena kemarin saya seharian muntabar ya. Tapi alhamdulillah berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah ya Aziz ya Qawi Matin, Allah ya Salam menyehatkan saya, sehingga saya berikan kemampuan untuk berdiri di sini menyampaikan sepatah ayat atau firman Allah dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbatta walakinnallahu yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai atau kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi intinya di sini, walaupun kita mencintai suami kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, tapi kita tidak kemampuan untuk memberinya hidayah atau petunjuk ke jalan kebenaran, maka tugas kita selain memberikan nasihat ataupun memberikan petunjuk-petunjuk padanya secara lisan ataupun secara perbuatan, maka selebihnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surat Al-An'am, yaitu surat ke-6 ayat 82, Allah juga menegaskan, orang-orang yang beriman dia tidak akan mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Salah satu dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya paham tentang agama. Jadi jangan kita sangka kalau kita selama ini sudah beribadah dengan baik, sholat, puasa, berzikir kata kita, tapi kalau kita tidak semata-mata menghadapkan apa yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena surga hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi insya Allah kita di sini semua yang selalu rajin berjamaah, selalu rajin melaksanakan segala perintah Allah, juga dibekali dengan iman yang kuat, ketaatan dan ketauhidan kita kepada Allah ya Ahad, ya Wahid, ya Somad. Sehingga kita tidak akan tergoyahkan oleh kilau dunia, kilau harta, dan kebangga-banggaan terhadap apa yang kita miliki. Bahkan keberhasilan anak-anak kita kadang membanggakan kita. Tetapi di saat kita membutuhkannya, misalnya terjadi suatu musibah atau bencana terhadap diri kita, kita dipanggil oleh Allah lebih dulu dari anak-anak kita. Di saat kita membanggakan anak kita, tapi tidak satupun yang dapat menyelenggarakan jenazah orang tuanya. Na'udzubillah min zalik. Betapa sedihnya hati kita. Anak yang kita sekolahkan tinggi-tinggi, memiliki rezeki yang banyak, tapi dia tidak mampu menyelenggarakan jenazah kita. Padahal itulah sebaik-baik yang dilakukan oleh anak, menyelenggarakan jenazah orang tuanya, mengantarkan orang tuanya, dan bahkan mendoakan orang tuanya yang telah tiada. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, memiliki anak-anak yang soleh. Kita memang tidak punya kemampuan beri petunjuk, tapi kita berharap kepada Allah selalulah mendoakan yang terbaik. Karena doa yang terbaik dari kita terhadap saudara-saudara kita, doa yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai, bahkan kepada orang yang kita benci sekalipun. Kita benci dan ada rasa tidak senang terhadap orang itu, tapi kita selalulah mendoakan yang terbaik. Karena setiap ucapan dan doa kita akan kembali kepada kita dan akan menyengsarakan diri kita sendiri kalau kita mendoakan yang buruk. Maka semoga kita semua selalu mendoakan yang baik. Karena Rasulullah mengajarkan pada umatnya untuk berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah budi pekertiku. Jadi kita telah diberikan oleh Allah ya Khalik wajah yang cantik, rupa yang tampan, dan dibekali dengan ilmu oleh Allah yang alim, ya Hakim, ya Rasid. Maka kita bermohon apa yang telah diberikan Allah itu dapat kita ucapkan rasa syukur kepada Allah ya Hamid, ya Sakur. Semakin tunduk kita dengan segala yang kita miliki, bukan kesombongan dan keangkuhan yang kita tampilkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kehancuran suatu negara adalah karena kesombongan dan keangkuhan itu sendiri. Kita sangat mengakui bahwa kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim itu, kita memuji-muji Allah ya Hamid ya Sakur di setiap sholat kita. Kita mengakui Allah mengadili kita nanti, ya adil di yaumil mahsyar, sesuai dengan amal perbuatan kita. Kita berikrar kepada Allah bahwa Allah lah ya Ahad, ya Wahid, ya Somad. Allah yang kita sembah, Allah tempat kita meminta, Allah lah tempat kita menyandarkan segala kekuatan dan kemampuan, karena kita sama sekali tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Bahkan harta yang kita miliki itu janganlah kita sombongkan, itu hanya pinjaman dari Allah. Dalam sekejap kalau Allah ingin mengambilnya, maka Allah akan mengambil semuanya dari kita. Maka kita harus bersiap-siap, ibaratnya seperti seorang tukang parkir yang walaupun mobil sebagus apapun yang dititipkan ke dia, di saat orang yang memiliki mengambil, dia tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa, tapi dia memberikan dengan rasa sukarela, bahkan dilempari dengan senyum bahagia. Allah sangat sayang dan cinta kepada hambanya. Kalau kita tidak percaya dengan kasih sayang Allah, coba kita inap renungkan. Kita masih bisa bernafas, kita menghirup udara dengan gratis, sementara orang lain ada yang terkapar di rumah sakit, ada yang terkapar di jalan malam ini mungkin. Bahkan ada yang sudah menghembuskan nafasnya di saat ini. Tapi kita alhamdulillah masih disayangi Allah, diberi kesempatan oleh Allah ya Rahman ya Rahim untuk kembali kepadanya. Allah mengingatkan hambanya itu bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Maka cobalah baca ayat Al-Quran itu dengan sepenuh hati, pahamilah maknanya, bukan membaca artinya. Memahami dengan membaca arti itu sangat jauh berbeda. Dan Allah mengingatkan kita berulang-ulang. Demikian juga Rasulullah memberikan tauladan kepada umatnya agar selamat dalam menghadapi segala ujian hidup di dunia dan fana ini, untuk menuju kehidupan kekal di akhirat kelak. Dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-54, Allah juga menegaskan,
Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Maka seringkali kita baca dalam Al-Quran, Allah menegur kita dengan perkataan Allah yang Maha Latif tadi, memberi kita teguran dengan lembut dan juga dengan jabarnya yaitu kasar. Jadi tergantung sama kita. Kita ingin kelembutan Allah atau Allah akan menegur kita dengan cara yang tidak kita inginkan. Nah, di sini jelas terlihat bahwa memang manusia itu memiliki sikap atau sifat yang suka membantah. Pernyataannya adalah, sudah bersungguh-sungguhkah kita dalam beribadah, berdoa, dan berikhtiar? Sebagai hamba, kita diperintahkan untuk selalu berharap, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan semua fasilitas hidup buat manusia, bahkan seluruh makhluk ciptaannya tanpa kecuali. Allah memberikan manusia kelebihan. Jadi kita benar-benar harus bersyukur. Kita diberi kelebihan, dimuliakan dari segala makhluk yang telah diciptakan Allah. Tapi tugas kita di dunia ini sering kita lalaikan. Sebagai hamba, apa yang harus kita lakukan? Sebagai khalifah, apa tugas kita di muka bumi ini? Karena semuanya akan ditanya nanti di yaumil mahsyar. Apapun yang kita lakukan, seberat biji zarah pun kebaikan kita, insya Allah kita tidak akan dirugikan. Jadi yang sangat perlu kita ingat adalah bahwa semua yang kita miliki hari ini, baik itu kesehatan, kekuatan, harta benda, anak-anak, itu semuanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siap-siaplah kita semua untuk mengembalikan semua pinjaman itu dalam keadaan yang diridhoinya. Maka dari itu, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan karunia oleh Allah. Ya Wahhab, ya Karim. Maka sering-seringlah kita introspeksi diri. Kita wajib menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita juga wajib mengingat-ingat kesalahan dan dosa kita. Banyak dosa yang kita lakukan tapi kita tidak sadar akan dosa kita. Maka perlulah kita di saat sujud itu kita dapat mengingat-ingat dosa kita sehingga kita dapat khusyuk dalam melaksanakan sholat. Maka saudara-saudaraku seiman, marilah kita manfaatkan seluruh waktu yang kita miliki ini. Kita yang telah bergelimang dosa dan kadang menikmati hidup dalam kemaksiatan demi kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Namun Allah tetap berikan kesempatan kita untuk bertobat. Karena Allah memiliki sifat ya tawab, ya kudus, ya jalil. Dia ingin kita bertobat agar kita suci kembali dan fitrah ketika menghadapnya. Semua janji Allah itu pasti, saudara-saudara seimanku, ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik dan anak-anakku tercinta. Semua janji Allah itu pasti. Hidup setelah mati itu pasti. Neraka itu pasti. Dan surga itu pasti. Tinggal kita memilih kemana kita akan melangkahkan kaki kita. Kalau kita ingin ke surga, maka berlomba-lombalah cari jalan kemana, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai surga itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Marilah kita berbenah diri, kita berlomba-lomba mencari ridha Allah. Dan saya tutup dengan sepotong doa. Semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah. Ya salam. A'udzubillahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah, sampai hari ini, detik ini, makin Engkau berikan kami kasih dan sayang-Mu ya Allah. Engkau berikan cinta-Mu ya Wadud, sehingga kami dapat kumpulkan di sini ya Jami', dalam keadaan sehat, segar, dan dalam keadaan dapat menundukkan hati kami ya Qahar ya Qarib kepadamu. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta dan memohon ampunan. Ya Afu, ya Ghafar, ya Ghafur. Dosa kami begitu banyak ya Allah. Dosa kami begitu banyak ya Allah. Baik dosa terhadap diri kami sendiri. Kami menzolimi diri kami. Kami menzolimi orang tua kami. Kami menyakiti orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Baik kami sadari maupun tidak kami sadari. Berilah ampunan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni. Ya Allah, bagi orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, terimalah beliau di surga-Mu kelak ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, berikanlah nur cahaya dalam kuburnya ya Allah.
Ya Allah, bagi kami yang masih hidup, berikanlah kami kesempatan untuk terus berbenah diri, memperbaiki segala kesalahan yang ada dalam diri kami, dan benar-benar memanfaatkan sisa yang Kau berikan kepada kami, karena semakin hari usia kami semakin berkurang ya Allah. Maka jadikanlah hari-hari kami ke depan menjadi hari yang penuh bahagia, di saat kami menundukkan hati kami dan menundukkan kepala kami ke hadapan-Mu ya Allah dalam sujud, ruku dan solat kami. Khusyukkanlah kami dalam solat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak, cucu dan keluarga kami orang-orang yang taat dan santun, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadamu ya Qahar ya Qarib. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami meminta ya Mujib. Kabulkanlah semua doa kami, seperti Engkau mengumpulkan kami hari ini di Masjid Baitul Makmur. Kumpulkanlah kami kelak di surgamu ya Allah, dengan panggilan terindahmu ya Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, dan masukkan kami semua ke surgamu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.